Pada hari pertamanya bekerja sebagai pengawal, gadis itu merasa ada yang janggal dengan cermin kitchen set. Instingnya mengatakan ada kamera tersembunyi. Saat ia hampir membuka bagian belakang cermin, kepala rumah tangga memergokinya, sehingga ia terpaksa berpura-pura tidak melihat apapun. Padahal baru sehari sebelumnya ia menjalani tes dan wawancara yang diam-diam disaksikan langsung oleh si pemilik rumah. Pria tua super kaya, kecerdasan dan kekuatannya membuat ia diterima, dan tanpa ia sadari bahwa dirinya akan terseret ke dalam konflik perebutan kekuasaan keluarga kaya. Hidupnya sendiri jauh dari mudah. Ia tumbuh miskin dan ibunya memiliki pinjaman besar atas namanya, sehingga ia mengambil pekerjaan pengawal pribadi demi gaji besar, berharap dapat melunasi hutang itu dengan cepat. Namun di malam pertamanya, ia sudah menemukan hal mencurigakan. Saat rumah sepi, ia kembali ke dapur dan membuka lemari. Benar saja, ada kamera mikro tersembunyi. Ia menemukan lebih banyak kamera di ruang tamu dan koridor. Dari ruangan lain, pemilik rumah melihat gerak-geriknya dan tersenyum seolah sudah menduganya. Keesokan harinya, rombongan pergi berziarah. Di sana ia bertemu anak sulung keluarga itu. Dari sopir, ia mendengar gosip. Anak bungsu tewas karena kecelakaan. Anak laki-laki tidak diperhitungkan. Dan anak sulung adalah yang paling berpengaruh serta sangat sensitif terhadap siapapun yang mendekati ayahnya. Dialah yang menempatkan kepala rumah tangga untuk memata-matai ayahnya sendiri. Setelah pulang dari ziarah, gadis itu duduk bersama pemilik rumah dalam mobil dan akhirnya memberanikan diri bertanya tentang kamera-kamera tersebut. Pria itu hanya menjawab singkat bahwa seluruh villa memang dipenuhi perangkat pengawas dan semuanya berkaitan dengan kejadian di masa lalu. Malamnya, saat pemilik rumah memasak mie sederhana, ia ikut makan bersamanya. Melihat caranya menikmati makanan, pria tua itu teringat pada anak kandungnya yang telah tiada. Di sisi lain, anak sulung keluarga itu menelpon kepala rumah tangga untuk memastikan siapa saja yang berada di rumah. Begitu mengetahui hanya pengawal baru, itulah yang tinggal bersama ayahnya, ia langsung bergegas ke rumah itu meski hujan turun deras. Pemilik rumah tahu siapa yang datang bahkan sebelum wanita itu terlihat. Ia menyuruh pengawalnya bersembunyi. Anak sulung itu masuk tanpa bicara, memeriksa setiap ruangan dengan wajah penuh curiga. Gadis itu menahan napas, tak berani bergerak. Saat sang wanita hampir membuka tempat persembunyiannya, ruangan itu ternyata kosong. Keesokan paginya, gadis itu dipanggil ke kantor pemilik rumah. Begitu pintu tertutup, sebuah panel tersembunyi di belakang meja terbuka pelan. Di dalamnya terdapat ruangan rahasia berisi banyak monitor. Pria tua itu kemudian menunjukkan foto anak kandungnya. Ia mengungkapkan kebenaran, kematian anaknya bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan. Dan pelakunya bukan orang luar, melainkan anak sulungnya sendiri. Ia membuka brankas dan memperlihatkan kotak kecil berisi cincin lamaran yang belum sempat diberikan. Ia juga mengatakan bahwa dua anaknya yang tersisa akan kehilangan hak warisnya. Bagi gadis muda itu yang datang dari keluarga miskin, perjuangan dan bahaya yang akan ia hadapi baru saja dimulai.